di kelas 3A program studi pendidikan matematika. Kami dari kelompok 4 media pembelajaran inovatif matematika. Di sini kami akan membahas tentang media audio. Sebelum menyaksikan video, ada baiknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Rika Agustina, NIM 2019-121-013. Perkenalkan, nama saya Sinta Esna Ermina, NIM 2019-121-024. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayora Nistipawa, NIM 2019-121-110. Perkenalkan, nama saya Fitro Purja Astuti, NIM 2019-121-005. Nama saya Wiwin Nopriyanda, NIM 2019-121-022. Perkenalkan, nama saya Dinda Agustin, NIM 2019-121-019. Sejarah perkembangan media audio. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat Baltimore ke Washington, maka teknologi tersebut disebut telegrafi. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan perkataan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Pada tahun 1895, Marconi menemukan radio. Pada tahun 1877 ditemukan alat peraga suara oleh Thomas Alva Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Melalui alat ini perekam suara mulai digunakan. Jadi di sini ada contoh gambar telegram dan contoh gambar fonograf. Definisi media dengar atau media audio. Menurut Sri Anita DKK (buka kurung 2010.240 tutup kurung), media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk audiktif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Menurut Sujana dan Rifai (buka kurung 2003.2.129 tutup kurung), menurut audio untuk mengajar adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk audiktif, pita suara atau piringan suara, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar. Menurut Sadiman (buka kurung 2005.249 tutup kurung), media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang disampaikan dalam bentuk lambang-lambang audiktif, baik verbal, ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal. Di sini terdapat pesan hanya dapat diperdengarkan, disampaikan dalam bentuk lambang-lambang audiktif, baik verbal maupun nonverbal. Keterkaitan media audio sebagai media pembelajaran, yaitu sebagai sarana penyampaian pesan materi pembelajaran, kemudian dilakukan melalui suara atau bunyi yang direkam, diperdengarkan kepada siswa dengan menggunakan sebuah alat pemutar, dan dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan siswa. Manfaat media audio terhadap pendidik. 1. Pendidik lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. 2. Pendidik lebih mudah untuk mendesain pembelajaran. 3. Pendidik dapat mengefisienkan waktu. 4. Pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran. 5. Dapat menunjang metode pembelajaran. 6. Pendidik dapat lebih mudah mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, manfaat media audio terhadap peserta didik, yaitu peserta didik lebih mudah menyerap materi pelajaran. Kemudian,
Peserta didik juga tidak bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Peserta didik juga bisa menerima materi pembelajaran dengan senang, dan peserta didik lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. Karakteristik media audio. Karakteristik media audio hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran, personal, cenderung satu arah, dan mampu menggugah imajinasi. Karakter media audio pembelajaran yang menjadi fokus pembahasan ini adalah karakter berdasarkan kemampuan media dalam membangkitkan rangsangan indera pendengaran. Fungsi media audio dari Arsyad mengutip pendapat Sujana dan Rifai pada 1991 digugakan untuk melatih segala kegiatan perkembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran. Aspek keterampilan pendengaran yang dapat dicapai yaitu pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, menentukan arti dan konteks, serta merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi. Manfaat media audio dalam pengajaran digunakan sebagai alat bantu bagi para pendidik menurut Sujana 2005-129. Manfaat audio yang pertama, pengajaran musik literati, pembacaan sajak, dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran bahasa asing baik secara audio ataupun secara audiovisual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam suatu bidang studi. Keunggulan media audio yaitu tersedia di mana-mana dan mudah digunakan, bisa direproduksi, menyediakan informasi terbaru, tidak mahal, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pelajaran, menyediakan informasi terbaru, menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio, ideal untuk mengajarkan bahasa asing, merangsang, bisa diulang, portabel, memudahkan penyiapan mata pelajaran. Dalam media audio mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media audio yaitu harga murah dan variasi program lebih banyak daripada TV, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan, dapat mudah diduplikat, dapat diakses secara gratis melalui web, mudah dipindahkan, ideal untuk mengajar bahasa asing, dapat diputar ulang, merangsang pendengaran dan imajinasi siswa. Kekurangan media audio yaitu cenderung menimbulkan pelanggaran hak cipta, hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak, memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertian harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Dasar pertimbangan dalam penggunaan media audio. 1. Mempertimbangkan faktor usia siswa. 2. Membutuhkan perhatian yang lebih dari siswa. 3. Bersifat auditif. 4. Perhatian materi pelajarannya. 5. Materi pelajaran harus memiliki kriteria. Macam-macam alat penyimpanan file audio. 1. Piringan hitam. 2. Kaset. 3. Laboratorium bahasa. 4. CD. 5. MP3 atau MP4. Jenis kemasan media audio. Media audio analog terdiri dari radio dan kaset. Media audio digital terdiri dari cakram padat, MP3, dan WAV. Saya akan menjelaskan hasil desain kami tentang media audio. Di sini kami mengambil tentang fungsi. Fungsi adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antara dua buah himpunan. Kita katakan bahwa 8 adalah peta dari 2 dalam fungsi f. Jika x sama dengan 2, maka diperoleh y sama dengan 8. Himpunan yang memuat seluruh peta disebut rang daerah hasil. Himpunan
Himpunan pasangan terurut X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B adalah X, Y, X anggota A dan Y anggota B. Pada gambar di atas, domain F sama dengan 0, 1, dan 2. Kodomain F sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan rank F sama dengan 0, 1, 8. Himpunan pasangan terurut pemetaan tersebut adalah 0,0, 1,1, 2,8. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami ucapkan terima kasih.